melek, buka pintu, makanan sudah siap. Ada sebuah kaum yang pernah didatangkan makanan dari surga seperti orang-orang Yahudi, tapi cuma dijawab dengan kalimat bosan. Begitu sampai ke pintu gerbang kota Palestina, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya ada pemimpin yang zalim, perangi, berjihad, maka aku akan membantumu. Siapa backingannya? Allah. Manusia pinginnya kan harusnya ada ikhtiar. Nggak mungkin emas akan turun dari langit tanpa seorang bekerja. Berjihad kamu, perangi, dan itu ibadah yang paling besar. Apa jawaban mereka? Gedek, nggak mau. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila fanahnu hahuna qa'idun. Ente sama Allahnya, ya kan, sana perang itu raja yang zalim, kita nunggu di sini. Kalau udah menang kabari, tak masuk. Sampai Allah berikan kesesatan kepada mereka 40 tahun yatihuna fil ardh. Muter-muter nggak bisa masuk kota Palestina. Mau masuk ketemu lagi tempat dia datang tadi, balik lagi ke tempat dia datang lagi. 40 tahun tersesat, tidak bisa masuk kota Palestina karena kelakuan mereka tadi. Antum bisa lihat bagaimana sabarnya Nabi Musa ngadepin kaumnya. Ditinggal 40 hari untuk menerima wahyu, pulang sudah nyembah sapi betina. Sampai Nabi Musa memegang pakaian Nabi Harun. Kamu ngapain di sini, orang bisa sampai kayak gini? Kata Nabi Harun, kamu tidak tahu umatmu bagaimana? Sayanya mau dibunuh. Ketika saya melarang, sayanya mau dibunuh sama mereka. Didatangkan petir sehingga meninggal dan kemudian dihidupkan lagi oleh Allah SWT, dan mereka melihat bagaimana mereka bangun dan hiduplah lagi. Dan Nabi Musa meninggal di situ dalam 40 tahun tadi itu, muter-muter. Dan mereka tidak bisa memasuki kota Palestina kecuali bersama dengan muridnya Nabi Musa, Yusha bin Nun. Dan ketika masuk sudah bisa mengalahkan pemimpin yang zalim tadi, Allah perintahkan masuk dengan bersyukur dan mengucapkan kalimat astagfirullah, ya kan, sambil membungkuk, meruku sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Tapi tahu apa yang mereka lakukan? Malah jengking, pantatnya dihadapkan ke kiblat sambil mengucapkan kalimat gandum. Ya, ada manusia seperti mereka. Makanya antum lihat sampai sekarang pun ngebomin anak kecil, bunuhin anak kecil, ngebomin rakyat jelata, dengan pede mengatakan apa? Teroris. Kami tidak membunuh. Kami membunuh teroris. Padahal dilihatkan di media dengan secara jelas bagaimana anak-anak kecil terbunuh, rakyat jelata, masyarakat sipil terbunuh. Wah, ini sifat mereka emang seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Antum bisa baca dalam surat Al-Baqarah itu. Kemudian tahrif ma'nawi. Tahrif ma'nawi adalah dengan menetapkan lafadznya tetapi merubah maknanya. Seperti merubah kata al-yadu, tangan. Allah tidak punya tangan. Kalau Allah punya tangan, berarti kita menyamakannya dengan manusia. Maksud al-yadu di sini adalah al-quwwah, kekuatan. Diartikan, ditafsirkan dengan kekuatan. Kemudian an-ni'mah dengan al-quwwah, dan an-ni'mah dengan kekuatan dan dengan nikmatan. Kemudian al-ghadab, sifat ghadab mereka tafsirkan dengan yang artinya marah, dengan iradatul intiqam, keinginan untuk membalas dendam. Kemudian rahmah, kasih sayang, mereka artikan dengan iradatul in'am, keinginan untuk memberikan kenikmatan dan lain sebagainya. Tapi prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas.
Al-yaddu ma'lum, diketahui secara maknanya. Wal kaifu majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwasanya Allah memiliki sifat tangan wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Anda bertanya tentang bagaimana tangannya Allah, ini bid'ah. Kita cuma bisa mengatakan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'til, makna ta'til yaitu mengingkari hal-hal yang wajib bagi Allah seperti nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, atau mengingkari sebagian daripada nama-nama dan sifat-sifat tersebut, seperti mengingkari al-kalam. Allah memiliki sifat al-kalam atau al-maji, kedatangan, atau ar-ru'yah, penglihatan, dan lain sebagainya, ditaktil, disangkal semuanya, dihapus. Kemudian takyif, artinya adalah dengan bertanya kaifa, bagaimananya. Nah, yang dimaksud dengan takyif di sini adalah menentukan dan memastikan hakikat suatu sifat dengan menetapkan bentuk keadaan tertentu untuk sifat tersebut, atau meniadakan bentuk keadaan, ya kan, bagi sifat tersebut. Jadi sekali lagi, takyif adalah bertanya tentang bagaimananya. Yang dimaksud di sini dari takyif adalah menentukan dan memastikan hakikat suatu sifat dengan menetapkan bentuk keadaan tertentu untuk sifat tersebut. Nah, perlu diketahui, meniadakan bentuk keadaan bukan berarti masa bodoh terhadap makna yang dikandung dari sifat-sifat tersebut, sebab makna tersebut diketahui secara bahasa Arab. Inilah paham yang dianut oleh kaum salafus saleh, sebagaimana dituturkan oleh Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang bentuk dan keadaan istiwa, dan beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu diketahui maknanya, bentuk dan keadaannya tidak diketahui, mengimaninya wajib, sedangkan menanyakannya adalah bid'ah. Kemudian semua sifat Allah menunjukkan makna yang hakiki dan pasti. Kita mengimani dan menetapkan sifat tersebut untuk Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui bentuk dan keadaan dan bentuk dari sifat tersebut. Yang wajib adalah meyakini dan menetapkan sifat-sifat tersebut maupun maknanya secara hakiki, dengan memasrahkan bentuk dan keadaannya, tidak sebagaimana orang-orang yang tidak mau mengetahui terhadap maknanya, yaitu menjadikan tata cara dan cerita bagi sifat-sifat Allah, seperti perkataan seorang tentang tangan Allah dan cara turunnya itu demikian dan demikian seperti keadaan makhluk. Maha tinggi Allah dari semua itu, karena tidak ada penjelasan tentang kaifiyah tersebut baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Tamthil artinya adalah menetapkan adanya sesuatu yang menyamai sifat Allah, itu tamthil. Kalau tasbih, menetapkan sesuatu yang menyerupai salah satu dari sifatnya. Nah, perbedaan tamthil dengan tasbih adalah, kalau tamthil mengharuskan adanya persamaan pada semua bentuk bagian sifat, sedangkan tasbih menuntut persamaan pada sebagian sifat. Tangan kera dengan tangan manusia mirip atau serupa? Mirip kan, tapi tidak serupa. Nah, yang perlu kita tekankan di sini, setiap nama dan sifat Allah menunjukkan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama yang mulia milik Allah, Asmaul Husna, bukan hanya sekedar nama yang tidak bermakna, akan tetapi nama-nama tersebut memiliki arti yang tinggi dan sifat yang agung. Setiap nama Allah menunjukkan sifatnya, seperti nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan sifat Ar-Rahman, ya kan? As-Sami dan Al-Basir menunjukkan adanya sifat As-Sam' wal Basar. Al-Alim menunjukkan sifat Al-Ilmu yang meliputi segala sesuatu. Al-Karim menunjukkan sifat Al-Karam. Al-Khaliq menunjukkan sifat bahwasanya Allah Maha Mencipta. Ar-Razik menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki, dan begitu juga seterusnya. Dan ini pemahaman yang kita yakini dalam prinsip tauhid Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam penetapan tauhid asma wa sifat. Insyaallah lebih rincinya lagi akan kita lanjutkan pada pembahasan minggu berikutnya, dan kita akan jelaskan tentang rukun prinsip yang menjadi patokan bagi
kita dalam memahami tauhid asma wa sifat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.